Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi buat anak-anak kami khususnya kelas 12 akuntansi maupun TKJ. Mudah-mudahan pada pagi hari ini masih dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran kita pada hari ini. Baik anak-anak kami sekalian, minggu yang lalu kita sudah membahas tentang kemajuan perkembangan iptek baik secara positif maupun negatif. Berikutnya untuk minggu ini kita lanjutkan tentang bagaimana membangun sikap selektif dalam menghadapi berbagai pengaruh kemajuan iptek, terlebihnya yang ada di negara kita Indonesia. Yang pertama, sikap tanggung jawab dalam pengembangan iptek adalah bagi bangsa Indonesia bahwa pengembangan iptek itu adalah berdasarkan idealnya landasan Pancasila, yaitu di dalam landasan konstitusional Undang-Undang Dasar Negara RI tahun 1945, di mana kaitannya adalah kepada Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian UUD Negara RI tahun 1945 mengamanatkan bahwa tujuan nasional itu antara lain, yang pertama memajukan kesejahteraan umum, yang kedua mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, dan ini juga ada terdapat di dalam isi pembukaan alinea keempat UUD 1945. Yang kedua adalah sikap selektif terhadap kemajuan iptek. Tidak ada satupun negara bangsa di dunia ini yang bisa lepas dari pengaruh kemajuan iptek. Meskipun negara tersebut dikenal sebagai negara adidaya atau negara maju. Begitu juga dengan negara kita Indonesia. Sebagai negara yang berkembang, Indonesia mengambil 3 alternatif sikap di dalam menghadapi kemajuan iptek. Di antaranya, yang pertama, menolak tegas pengaruh kemajuan iptek yang sifatnya negatif. Yang kedua, menerima pengaruh iptek yang sifatnya positif dan mengambil hal-hal yang baik dari kemajuan iptek. Kemudian yang ketiga, sikap selektif terhadap pengaruh kemajuan iptek di bidang ekonomi, di mana bahwa di bidang ekonomi ini adalah Indonesia lebih mengendalikan sistem perekonomiannya dibandingkan dengan negara-negara maju yang lainnya. Hal ini membuat globalisasi ekonomi makin mempercepat perluasan jangkauannya ke semua tingkatan negara, mulai negara maju sampai negara berkembang, termasuk negara kita Indonesia. Sikap selektif terhadap dampak kemajuan iptek di bidang ekonomi di Indonesia dipertegas di dalam salah satu meningkatkan daya saing di negara-negara maju. Seperti yang pertama, meningkatkan kualitas SDM, ini termasuk tingkat pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan. Kemudian yang kedua, meningkatkan komoditas ekonomi yang mutunya, jumlahnya, dan pasokannya serta harganya harus dapat bersaing. Dan yang ketiga, perbaikan perangkat hukum yang mengabdi pada kepentingan nasional. Baiklah anak-anak kami semuanya, sampai di sini dulu penjelasan yang Ibu berikan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi semuanya. Dan kita dalam keadaan sehat seperti biasanya.